Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi wa asrarihi fid dharain amin. Bab ke-11. Bab ke-11, makhluk yang mukallaf atau yang diberati, biasa orang beri, yang diberikan taklif, yang diberikan beban untuk melaksanakan undang-undang Allah, atau bahasa kita mukallaf tuh jadi bahasa kita sudah. Makhluk yang mukallaf atau yang diberati dan mengenal tipu daya syaitan di dalam perbuatan taat. Dua judul yang akan dibicarakan dalam bab ke-11 ini. Ketahuilah lebih dahulu bahwasanya makhluk-makhluk yang mukallaf itu ada 4, kata beliau. Pertama adalah malaikat. Jadi malaikat ini termasuk makhluk Allah yang diberikan tugas oleh Allah, dan tugasnya macam-macam. Jadi orang yang diberikan tugas untuk mengemban dan melaksanakan titah-titah Allah, mukallaf ngarannya. Dan salah satu makhluk yang mukallaf yang pertama beliau sebut malaikat. Mereka adalah, definisi malaikat tuh, ajsamun nuraniyun latifatun qadiratun ala tashakkuli bi ashkalin mukhtalifatin kamilatun fil ilmi wal qudrati ala al af'alish syaqqati. Itu definisi yang dibuat oleh para ulama untuk mendefinisikan makhluk yang namanya malaikat. Kejadian malaikat adalah jisim-jisim bangsa nur. Jadi malaikat itu punya jisim, dan jisimnya itu nuraniyah, bersifat nur, dibangsakan orang beri kepada nur, dinisbahkan kepada cahaya. Atau bisa juga jisim-jisim dari nur. Dan sifat jisim dari nur malaikat ini latifatun, halus. Arti halus bukan kacut, lain. Itu kecil halus tuh, ini halus nih latifah. Dia kadang-kadang diindra dengan indra manusia. Latifatun, yang bisa atas berubah-ubah dengan bentuk berbeda-beda. Malaikat tadi diberi Allah kemampuan untuk tasyakul, untuk berubah bentuk dengan bentuk yang bermacam-macam. Bisa inya, walaupun asal usulnya dia berbentuk jisim yang nuraniyah. Cuma jisim nuraniyah ini diberi Allah kemampuan untuk berubah bentuk, berubah wujud dengan berbagai macam bentuk yang diingininya. Nah, berikutnya pulang sifat malaikat tadi yang sempurna dalam ilmu dan kemampuan. Diberikan kesempurnaan Allah dari segi ilmu, dari segi kemampuan atas segala perbuatan, amal-amal, gawian-gawian yang sulit dan berat. Nah, itulah deskripsi malaikat yang disusun oleh ulama. Dari mana definisi ini didapat? Ya dari mengamati dalil-dalil Quran ataupun hadis. Karena memang ada ulama nasuh dengan malaikat. Jadi kada kau mendefinisikan nah apa hakikatnya. Cuma ini sebuah pendekatan
yang diambil dari sumber-sumber dan keterangan dari Quran dan hadis, terbentuklah definisi ini. Karena itu para rasul dapat melihat mereka karena dia punya jisim. Segala sesuatu yang punya jisim itu bisa dilihat mun Allah menghendaki. Jibril alaihi salam datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kadang menyerupai sahabat Nabi yang bernama Dihyah Al-Kalbi. Sehingga para sahabat yang melihat dikira sidin, dikira sahabat Dihyah, kakawanan buhannya, padahal malaikat. Dan dikenal Dihyah Al-Kalbi ini seorang sahabat Nabi kita yang memang dikenal dengan berparas tampan. Nah, jadi malaikat itu pilih-pilih juga hendak nyerupai, ada sembarangan bang lo. Dan kadang menyerupai seorang badawi, mau dia juga. Cuma selalunya bentuk yang diserupai oleh malaikat itu bentuk yang bagus-bagus saja. Kadang yang seperti syaitan, itu bisa bentuk yang menjijikkan, yang menakutkan, kayak ular, berbentuk anjing. Malaikat bisa lakonnya kayak itu. Ya karena kawan, lakon menurunkan derajat kemalaikatan dan seterusnya. Tetapi malaikat berubah hanya menyerupai makhluk yang mulia seperti manusia, tidak seperti jin yang bisa menyerupai makhluk-makhluk yang hina seperti anjing. Bisa anjing tuh bukan anjing makhluk binatang kada, tapi jelmaan dari jin bisa. Coba kada mesti pang setiap anjing tuh jin. Ular bisa juga. Jin tuh menyerupai bentuk ular dan lain-lain. Dan malaikat itu tidak disifatkan dengan laki-laki dan tidak dengan perempuan. Jadi laki-laki kada, perempuan kada. Cuma orang-orang musyrik Mekah itu mereka mendengar kisah malaikat, lalu mereka menyebut malaikat itu adalah banatullah, putri-putri Allah. Dan dibantah oleh Allah, dibantah oleh Al-Quran. Jadi tidak berjenis kelamin ini, lalaki kada, bibini kada. Kenapa tang? Karena malaikat itu diciptakan kada berketurunan nang kaya manusia, nang kaya jin. Dia dijadikan sekaligus oleh Tuhan, serentak. Kada ada nang bahasa kita tuh berkembang biak dengan membelah diri misalnya nang kaya amuba, atau dengan perkawinan, kada ada. Jadi diciptakan Allah kada bersifat laki-laki dan kada bersifat perempuan. Karena tidak ada dalil yang menunjukkan atas yang demikian, juga tiada anak beranak. Nah, malaikat itu kada berkembang biak dan tidak makan, lagi tidak minum dan tidak tidur. Nah, itulah dia keunggulan malaikat. Kada kayak kita kan, kita berhajat kepada semuanya. Selalu beribadah siang dan malam. Ada istilah jemu-jemunya, lingu, lesu, lapah, panat, ada dalam kamus malaikat. Tidak pernah lemah dan putus dalam beribadah, dan terpelihara dari segala dosa. Mengingkari mereka adalah hukumnya kafir. Kenapa? Karena mengingkari keterangan daripada Al-Quran dan keterangan dari Nabi. Jelas orang yang mengingkari Al-Quran, apa yang disebutkan oleh Allah dalam Quran diingkari, itu jelas menyebabkan orang menjadi keluar dari Islam, kafir atau murtad. Dan mereka adalah yang paling baik makhluk, karena memang makhluk-makhluk mulia sebenarnya. Ada malaikat yang kada mulia, semua mulia. Nah, ini kelompok pertama yang diberi Allah beban taklif. Tapi kada seperti manusia. Kalau manusia kan ditaklifi ya juga, cuma bisa kadang-kadang kada melaksanakan. Nah, itu manusia, malaikat kada melaksanakan secara sempurna terhadap apa yang Allah perintahkan, titahkan kepada mereka. Kedua adalah manusia. Kita nih, nah, ini bicara tentang kita, bahwa kita ini harus kita sadari, kita ini makhluk yang memang oleh Allah diberikan
beban untuk melaksanakan segala titah Allah. Yang maklum bagi kita bahwa manusia dijadikan Allah Ta'ala dari tanah asalnya, kalau dilihat daripada Nabi Adam. Kemudian keturunannya diciptakan Allah min sulalatin min tin, dari saripati yang juga bersumber dari unsur tanah. Kalau Nabi Adam dasar tanahnya, kalau orang keturunannya ada sumbernya yang asalnya dari tanah juga. Ingatlah bahwa ayat-ayat tanda kekuasaan dan kebesaran Allah Ta'ala yang paling dekat dengan kita adalah diri kita sendiri. Karena di dalam diri kita penuh dengan segala keajaiban, baik dari unsur jasmani, banyak na aneh-aneh, na ajaib-ajaib amun diamati itu, ataupun dari sisi unsur rohaninya, banyak manusia ini ketakjuban, keajaiban pada diri kita. Amun kita mau mengamatinya, akan menambah kekaguman kita kepada Allah yang maha karya mencipta kita. Dari tanah atau dari sumber tanah air mani jadi manusia yang pintar kayak ini, bisa mengolah pesawat, bisa terbang, bisa ini, padahal benyu asalnya, padahal tanah asalnya. Nah, itulah keajaiban ciptaan Allah yang kadang ditandingi oleh siapapun. Nah, ini manusia. Nanti akan ada pembicaraan lebih panjang tentang manusia. Yang ketiga, makhluk mukallaf yang ketiga adalah jin. Yang mana jin adalah dijadikan Allah Ta'ala ajsamun latifatun hawaiyatun tatashakkalu bi ashkalin mukhtalifatin wa yadhharu minha af'alun ajibatun minhumul mu'minu wal kafiru wat ta'i'u wal 'asi. Ini juga definisi yang disusun ulama mengamati dalil-dalil yang menerangkan tentang jin itu seperti apa. Mereka adalah jisim-jisim yang halus. Halus bukan kecil. Halus tadi latifah itu maknanya kada kau diindra dengan indera manusia biasa. Yang sebangsa hawa, dan bisa juga berubah-ubah bentuk dengan bentuk yang berbeda-beda. Kan kalau kita membaca cerita-cerita riwayat-riwayat dari Nabi, memang ada kejadian-kejadian yang mana iblis ataupun syaitan menggoda manusia berbentuk manusia, syaitannya atau iblisnya. Kan banyak tuh cerita-cerita yang kita dengar dari riwayat-riwayat zaman dahulu. Kalau ini bang, syaitan bisalah berbentuk jadi manusia, bisa jakanya hendak, cuma jarang terjadi. Kenapa tang? Karena untuk menggoda orang ini ada perlunya bertenapakan di bibisikinya gin. Percaya dah, di bibisikinya gin terpengaruh dah. Orang bahari itu iman kuat-kuat. Pasa syaitan tuh malih rupa hulu hendak menggoda orang ini supaya tak tipu. Karena iman orang bahari itu kuat-kuat. Men orang ini kadusahnya malih rupa jadi manusia. Di bibisiki saikir gin kacar. Apalagi syaitan banyak isi anak buah. Kadusah syaitannya nang turun. Siapa nang turun? Manusia nang sudah kasaitanan. Gitu na tuh ajeki orang. Santai ya buhannya lagi. Nang dia ajeki pulang memang orangnya lemah iman. Digawil saikit memaksa tuh jadi orang maksa seorang hendak tuh. Nah, itu manusia wah ini makhluk wah ini. Kita wah ini itu karena kekuatan iman tuh berkurang deh. Jadi syaitan itu perlunya malih rupa jadi manusia untuk menggoda kita. Cukup dibisikinya atau lewat pembantu-pembantu syaitan baik daripada jin maupun manusia. Ada daripadanya perbuatan-perbuatan yang ajaib. Kan syaitan ataupun jin itu memang diberi Allah kemampuan untuk membikin ini, membikin itu. Kan kayak zaman Nabiullah Sulaiman. Kan banyak tentara-tentara Nabi Sulaiman dari golongan jin. Kan diceritakan oleh Allah dalam surah As-Saba. Bagaimana Nabi Sulaiman menyuruh mereka untuk menyelam ke laut, mengambil mutiara-mutiara dari laut, membangun bangunan yang tinggi-tinggi. Jin yang bekerja membikin ini, membikin itu di bawah penguasaan Nabi Sulaiman. Dan kadang-kala jin atau syaitan tadi hendak misalnya menyimpang dari perintah, maka akan dapat siksa dari Allah Subhanahu wa taala.
Nah, jadi iya ada beberapa perbuatan yang ajaib, sebahagian mereka ada yang beriman, bubuhan jin tadi ada yang beriman, ada yang kafir, dan ada yang taat, dan ada pula yang maksiat. Mereka mirip dengan manusia dalam hal ini, dalam hal ada yang beriman, ada yang kafir, ada yang taat, ada yang maksiat, sama juga. Nah, jadi ini dan syariatnya pun sama juga. Wajib manusia sembahyang 5 waktu dalam sehari semalaman, jin kayak itu juga. Kenapa rukun sembahyang di alam jin kayak itu juga, kayak di alam manusia nih, Pak. Jin tuh bermazhab lah. Nah, jadi mazhab jin kayak kita juga. Jin yang mungkin tinggalnya di Arab, nang beriman, nang taat, mazhabnya mazhab Hambali, nang banyak. Dikira tuh jin-jin yang ada di India misalnya, nang berimannya tuh, nang taat lawan Tuhan, ia sembahyang mungkin mazhab Hanafinya di sana. Nang di Indonesia, jin-jinnya ada yang mazhab Syafi'i, ada nang Salafi, macam-macam juga. Karena intinya itu sama dengan kita, ada bedanya, cuma makhluknya aja belain. Dalam hal ketaatan, undang-undang sama antara kita lawan jin. Juga perubahan mereka kadang-kadang menyerupai makhluk hina. Nah, memang jin tadi memang makhluk nang ada seperti malaikat, sehingga ketika dia melih rupa, selalunya dia memilih rupa-rupa nang memang sesuai dengan tabiat mereka. Tabiat mereka nang hina, angkadanya malaikat, angkada kayak malaikat tuh, anjing, ular, dan lain-lain. Itu jin. Nah, di sini beliau melainkan keempat makhluk mukallaf, yang keempat adalah syaitan. Mereka adalah ajsamun nariyatun, dijadikan daripada jisim-jisim yang sebangsa api atau dari api, yang kerjanya adalah menjerumuskan manusia ke dalam kerusakan, kesesatan, dan kecelakaan dengan mengingat-ingatkan sebab-sebab perbuatan maksiat dan segala kelezatan dunia, dan melupakan akan manfaat ibadah dan taat. Nah, ini dilainakan sidin, syaitan lawan jin. Di sebagian kitab tuh sama aja syaitan lawan jin. Cuma pilihnya jin tuh jin nang nakal-nakal, jin nang maksiat nang kafir, ngarannya syaitan. Sementara bilanya kadaka itu jin biasa aja. Nang mana kabarangai, cuma nang penting itu kalau saya mikirkan buhan jin, kalau saya mikirkan malaikat, nang dipikirkan seorang nih. Kita nih makhluk mukallaf. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah kita memang sudah memfungsikan diri sebagai orang yang mukallaf? Orang yang memang siap menerima segala beban-beban titah-titah Allah dan melaksanakan segalanya. Nah, itu harus kita pikirkan. Kalau saya mikirkan bubuhan jin, bubuhan syaitan, bubuhan malaikat, kita nang memikirkan tentang diri kita sendiri, karena kita termasuk orang mukallaf, dan kita harus berpikir selama ini apakah kita telah melaksanakan taklif dari Allah dengan baik atau tidak. Dan telah menyebutkan Asy-Syaikh Ibnu Jamaah rahimahullahu taala bahwasanya makhluk-makhluk yang mukallaf itu ada 3 bahagian. Bahagian pertama, mukallaf mulai dari awal kejadian mereka. Ada hadang balik tuh ada, yaitu para malaikat. Jadi malaikat ketika Allah ciptakan langsung dapat tugas, karena memang ciptaannya tuh kada berkembang nah kayak kita nih. Kita kan mulai bayi, terus begenal, akalnya pun bertambah. Jadi kadang aku ditaklif langsung, dah awal manusia kayak itu pembentuknya. Nah, kadang kayak malaikat diciptakan langsung sempurna, kawal diberikan tugas-tugas taklif oleh Allah, sehingga mereka mukallafnya dari awal kejadian, yaitu para malaikat. Dan Adam alaihi salam serta Hawa, karena penciptaannya langsung kada berkembang kayak kita, mulai kakanak begenal kada. Diciptakan memang kayak itu potongan sidin, tingginya 70 hasta, lebarnya ada riwayat 6 hasta, 70 hasta, parak 35 meter. Langsung kayak itu bentuknya. Ada nang begenal mulai halus tuh ada. Nah, sehingga ketika Allah ciptakan langsung sempurna, langsung dapat taklif dari Allah. Begitu juga Hawa.
Dan ini tidak ada khilaf ulama Jasidin, sepakat aja ulama. Bahagian kedua, tidak mukallaf dari awal kejadian, tetapi mukallaf setelah akil dan baligh, yaitu anak cucu Adam alaihi salam atau manusia selain Adam. Nah, kayak kita nih. Jadi ditaklifnya ketika memang sudah siap untuk ditaklif. Kan pertama berakal, yang kedua pulang balik. Kita nih masalahnya kayak ini. Kita ini kayaknya zaman wahin ini kakanakan tuh kada siap belum balik deh. Paham maksudnya? Akal kada sempurna, riba akal. Langsung balik dapat titah dari Allah. Karena kita ini mungkin proses kecerdasan tuh lambat. Mestinya tuh bila umur 15 maksimal itu siap dah mengemban segala-galanya. Kita ini lambat, pendidikannya lambat. Ujurai sanawiyah, ya anak-anak. Lambat perkembangan otak nih, lambat kesiapan kita untuk siap menerima beban taklif. Entah apakah faktornya. Akhirnya ketika balik, kayak anak masih pikiran. Padahal itu sudah berlaku undang-undang Tuhan. Ada pahala, ada dosaan. Itu masalahnya. Kalau orang-orang zaman bahari itu mungkin karena didikannya sudah bagus dari awal, dari masa kekanak, yang sudah mulai mumayyiz nih, nah, dimasukkan dari ilmu. Jadi ketika pas usia balik, dia itu siap dah untuk ditaklif oleh Allah. Lalu nyaman melaksanakan undang-undang. Kita ini kan karena genal aja sudah. Bahari masalah ingat hanya balik. Awai lo kok beli? Kada kakaruan masih kita. Lo kok kada siap jadi orang mukallaf tuh. Bibinian pulang kita wahih ini nang halus balikin dehnya hanya umur 10 tahun haid deh. Masih pikiran tuh menganak. Kada siap belum jadi orang mukallafah. Cuma karena itu undang-undang agama, bila bakal, bila keluar air mani, bila keluar haid, balik. Undang-undang sudah berjalan. Dosa pahala karena masalahnya. Nih. Ini undang halus di muka ini baliklah deh. Nah, kenal sudah ditakuni kalau jujur aja nah. Ada besok panan nih Kang. Ini mulai halus nih. Ini mulai sini. Ikan balik deh. Belum. Itu jadi bener aku nih. Ada saya suara mimpi adik itu sopannya belum. Jarinya di kampung balik belum. Tunggu dulu. Balik itu kan penyebab laki-laki itu balik karena mesti bermimpi. Pokoknya bila keluar mani, usia sudah 9 tahun ke atas, keluarnya bermimpi kah, disahaja kah, apakah, balik jadinya. Kita bahari itu kan bermimpi, lu keluar mani, balik. Memang cara keluar mani nang halal tuh bermimpi aja. Amun digegawil seorang tuh, itu cara nang terlarang lu kok. Akhirnya pas keluar, nah jadi balik ya. Padahal jika ikam tuh kada menggawil-gawil seorang, alami aja tuh alami. Bang maksudnya tuh kada diapai, mungkin umur 15 hanya balik. Atau ada hanya balik kan nyaman sedikit. Akal tuh sempurna ada sedikit. Ini karena tuntunan ini tuntunan itu kawan melajari umur 10 balik deh. Gara-gara digegawil tadi. Keluarinya, nah balik kan. Itu masalahnya, lu kada siap belum mukallaf balik tuh orangnya. Jadi kamu balik belum? Balik. Umurmu berapa? 15. Cocok aja bang. 15 kada balik kita lalu aja. Gampang balik lah dah. Belum, gampang. Sudah. Jadi kan kita bisa merasakan diri kita masing-masing bahari itu. Ilmu kada cukup belum, sambiang tapi ngerti belum. Rukunnya KTP tahu, udah KTP sempurna, banyak hal-hal yang kita tahu, tapi kita balik deh. Catatan tuh kan malaikat itu kisahnya, pokoknya balik catat terus. Itu tuh sudah Tuhan aja karena banyak mendengar dia asa paham. Jakawai ini mulai balik, udah jaka. Itu masalahnya kita nih. Jadi kadang-kadang kita mawah juga anak-anak kita nih, belum siap balik, ternyata sudah balik. Kembali jadi
Bahagian kedua tadi mukallafnya mulai akil dan balik. Bahagian ketiga adalah yang ada khilaf ulama apakah mukallaf dari awal kejadian atau tidak. Dan yang lebih jelas bahwa mereka adalah mukallaf dari mulai awal kejadian. Mereka yaitu makhluk jin. Nah, jin itu kayak kita juga dapat beban tanggung jawab oleh Allah. Jin itu wajiblah puasa. Wajib juga kayak kita. Bulan Ramadan ini puasaan. Cuman yang kada tahu tuh di sana tuh pakai hisab, pakai hilal lah itu tak ada tuh. Golongan jin. Jin tuh wajib lah naik hajinya wajib. Nah, cuma jin tuh nyaman naik hajinya. Ada perlu antri. Ada perlu biaya. Terbangnya sampai ke Makkah. Nyaman. Nah, cuma yang lebih jelas di sini walaupun ada khilaf, makhluk jin ini ditaklif Allah dari awal kejadian. Ketika diciptakan, ketika lahir, jin tuh lahirlah. Jin tuh berkembang biak dengan apa? Dengan bihintalo kah? Kan ada makhluk yang bihintalo perkembang biakannya dengan melahirkan kah? Kalau makhluk yang kayak binatang itu kan belanya betalinga jar behari apa? Bela betalinga tuh ada punya daun telinga berarti dia perkembang biakannya dengan melahirkan. Oh, belanya kada betalinga bihintalo. Manusia betalinga jadi melahirkan. Jin tuh bang. Justru bang ninggal betalinga kan ada lah. Nah, jin itu melahirkan. Benar butuhnya jin melahirkan. Jin itu kan punya apa bahasa kita? Punya istri juga dia. Baik istri daripada jin atau ada kadang-kadang jin yang istrinya manusia. Ada orang-orang yang kawin dengan jin. Tak ada usaha, udah banyak kayak manusia. Apa kawin dengan jin? Ada jin banyak lagi bibinian lu. Nah, jadi perkembangbiakannya dengan juga melahirkan. Cuma ketika dia lahir langsung kayak bakal kan amun manusia ketika lahir ya ada tahu apa-apa belum? La ta'lamuna syai'an. Dia tahu apa-apa, melihat ada belum, mendengar ada. Berjalan gitu kalau hanya bisa berjalan. 2 tahun hanya bisa mulai berjalan. Lain gejeh. Gejeh bila blok lahir begagana satu mat buka lagi nya itu gajah. Sapi itu juga. Kenapa tang sapi gajah tuh kada kayak kita manusia nih perkembang biakannya geman kita nih kan. Karena kasihan sapi mengilik ini bisa mengilik loh. Kada kayak manusia bisa mengilik loh. Kembali. Juga ada khilaf ulama apakah jin dan syaitan itu satu jenis atau berbeda-beda atau 2 macam. Nah, ini khilaf juga. Ada yang mengatakan syaitan jin itu sama aja. Ada jin yang melainakan, makanya jadi ada 4 bagian kan. Nah, itu sekedar pengetahuan aja. Kemudian khilaf ulama mana yang lebih afdal antara manusia dan malaikat. Ulang nih. Nah, ini sekedar kajian wawasan aja. Nang hakikat nang pujur ya insyaallah aja nang tahu. Jadi ulama kenapa tak khilaf? Karena mereka melihat mengamat dalil, mengamat keterangan dari Quran daripada hadis sehingga menimbulkan perbedaan pendapat. Pendapat Al-Maturidiyah, golongan Al-Maturidiyah dari kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah berpendapat para nabi manusia kan lebih afdal daripada semua malaikat. Kalau ada kecualinya. Sampai-sampai Nabi lebih afdal dari Jibril. Jibril kan ketuaannya malaikat. Apalagi di bawah Jibril, tetapi Nabi-Nabi lebih afdal dari semua malaikat. Nah, jadi intinya Nabi, Rasul ini makhluk yang paling afdal dibanding dengan seluruh malaikat. Nah, setelah para Nabi, para Rasul pulang tingkatan berikutnya siapa? Hanya dalam pendapat golongan Maturidiyah, kemudian khawasul malaikah. Artinya khawasul malaikah lebih afdal dari manusia selain Nabi, selain Rasul. Kalau untuk Nabi Rasul ini sepakat di dalam mazhab Maturidiyah lebih afdal dari semua malaikat. Malaikat mana saja? Kalau Nabi dan Rasul.
Nah setelah Nabi dan Rasul, siapa lagi yang lebih afdal? Hanyar urutannya dalam mazhab Al-Maturidiyah khawasul malaikat, malaikat-malaikat khusus, malaikat-malaikat nang jadi pimpinannya tuh, ini lebih afdal dari seluruh manusia selain Nabi, selain Rasul. Seperti Jibril lebih afdal dari manusia mana saja selain Nabi, selain Rasul. Mikail, Israfil dan lain. Ini menurut pendapat golongan Maturidiyah. Nah setelah khawasul malaikat pulang, kemudian diiringi oleh para wali-wali Allah daripada manusia. Artinya wali-wali Allah, kekasih Allah dari kalangan manusia lebih afdal dari seluruh malaikat selain malaikat nang khawasul malaikat tadi. Kemudian hanyar kalau berbanding sama pada orang awam, manusia nang awam, malaikat nang awam, ada malaikat khusus tuh. Nah kemudian hanyar awam dari malaikat lebih afdal, hanyar kemudian awam manusia. Nang kada wali tuh, nang orang biasa aja. Dan sama dengan pendapat Al-Maturidiyah, pendapat kebanyakan ulama Malikiyah. Dan pendapat Syafi'iyah bahwasanya manusia yang bersih, lagi takwa dan mantap keyakinan sampai kepada kematiannya dengan sifat yang demikian itu adalah lebih afdal daripada malaikat. Tentunya daripada malaikat nang selain khawasul malaikat. Kalau wali itu manusia nih, nang kada Nabi jadi wali, mana afdalnya daripada Jibril? Apa ya afdal Jibril? Nah cuma orang tadi ternyata beriman, punya keyakinan, takwa, kawas sampai mati, dia lebih afdal dari awamul malaikat, malaikat biasa. Karena patang, karena dipandang kepada banyaknya tantangan dalam manusia mengerjakan ibadah dan bertakwa. Sementara malaikat, ketaatan mereka itu otomatis, memang kayak itu Allah ciptakan mereka. Dapso kadede, anak membangkang kadede, kulir kadede, rasa lapah kadede. Nah pada sempurna ibadah. Manusia kalau beribadah itu kan penuh tantangan, penuh gangguan, penuh godaan. Kawa dilawaninya sunyaan. Nah situ nang menjadikan malaikat mendapatkan keistimewaan, manusia mendapat keistimewaan dibanding malaikat biasa. Karena dipandang kepada banyaknya tantangan dalam manusia mengerjakan ibadah dan bertakwa. Di antaranya selalu berjihad, berperang melawan nafsu ammaratu bisu, manusia tadi nih, dan lain-lain seperti syaitan pulang dimusuhi, dan pengaruh dunia yang dikatakan mata al-ghurur, kesenangan yang memperdaya, ngintu pulang nanti dilawan oleh manusia. Akhirnya berhasilnya kau beribadah setelah melewati tantangan-tantangan yang banyak tadi, kawa istiqamah sampai mati, maka manusia seperti ini lebih afdal dari malaikat. Nah, sekedar pengetahuan tuh. Jadi mun kita hendak lebih mulia daripada malaikat, kayak itu aja caranya. Mesti kita berjuang melawan nafsu kita agar kita kawa taat kayak malaikat. Kalau malaikat taat karena memang kayak itu ciptaan mereka, kayak itu desain, Allah desain untuk diri malaikat, otomatis beribadah tanpa ada gangguan. Kita kau beribadah setelah melewati berbagai macam gangguan dan rintangan, maka bila kita kawa kayak itu, kita lebih Allah banggakan ketimbang malaikat. Justru kita nang diungahkan Tuhan di hadapan malaikat tadi. Tuh ya Tuhan, wahai malaikat, Tuhan baku noh. Ungah Tuhan, himmung Tuhan, wan kita kawa kayak itu. Masalahnya kita ini musuh banyak. Musuh kita untuk bisa kawa ibadah itu banyak tantangan yang harus dilewati. Yang pertama dulu nafsu sendiri. Nafsu itu secara tabiatnya kuliah beribadah. Maka itu. Yang kedua pulang tantangan kita lingkungan ini, yang sangat sulit kita untuk beribadah, banyak gangguan. Nah, lingkungan. Kemudian pulang dunia yang begitu menggiurkan mengacari kita, yang kadang-kadang membuat kita lupa beribadah. Belum lagi syaitan. Banyak isi musuh kalinya kita nih. Yang dilawani, yang kekanakan kakak kita nih, musuh keempat. Itu tuh bibinu manang binu kalah. Gimana cak manang aja kalah kah? Kada bapak kalah, bangkit pulang supaya manang. Itu tuh jadi kita perlu ilmu nang di musuh ini beempat
Amun kita punya ilmu, punya jurus, kayak apapun serangan dari 4 penjuru tadi, kau aja ditepis. Ya ibarat kana tuh ada Jepang kana, cuma ada babak belur tuh, kayak orang tinju tuh, nang manang tuh kana laju pukulan, kana juga, binculai juga, cuma tebakan musuh tuh ya masalahnya, lu menang, jangan terbanyak seorang, kalah seorang, jadi bukan berarti pemenang tuh kada suah, kana pukulan juga, rabeh juga bisa, cuma musuh tak parah lagi, nah itu, nang bujur manang melawan syaitan tuh nabi aja. Tuhan nolong kita ini pas seorang yang berjuang itu tadi binu manang binu kalah. Faedah pula. Lamanya Nabi Adam alaihi salam di dalam surga sebelum diturunkan ke dunia, dan lamanya di dalam dunia serta lain-lainnya. Ini bahasan tambahan untuk meluasi wawasan. Ada tahu gini kada apa-apa juga. Kada wajib Jepang tahu, cuma mau tahu kan kalau kita mengambil pelajaran dari apa yang kita tahu. Ini kita mencari kitabnya, nah asli lah cari. Nah, ada kitabnya ini, ya ada percaya aja kita lawan pengarang. Ada asal comot sidin. Ketahuilah bahwasanya tinggalnya Nabi Adam alaihi salam di dalam surga selama 3 jam. Maikit nyajar, hading ya hulu dengan perhitungan hari akhirat. Itu masalahnya. Sehari berapa nilai akhirat sehari? 1000 tahun. Dulu kok 3 jam tuh bang, hitung seorang lagi. Sehari 24 jam sama dengan 1000 tahun dulu kok. 24 jam. 3 jam itu dari sehari seperberapa? Belajar matematika, sehari kan 24 jam. Nah 3 jamnya tuh seperberapa? Salah matematika lah. Tuh matematika bolos loh bisa. Per 8. Ini datangnya. Hah? 24 bagi 3. Lepen lo kok. 1/8 ngarannya. Nah sekarang 1000 1/8 dari 1000 berapa? Wah makin yang ini mengalami hitung loh. Yang mana 1000 bagi 8, duitnya 1000 bagi 8. Kalau bagi 4 berapa? 1000 bagi 4 berapa? Lalunya di situ tuh 250. Nah bagi 2 pulang 250 apa? Coba 1 salawi dulu kok. Arti 1 salawi kali 8 1000. Lalunya dulu kok. Jadi maknanya menurut kita hitung kakak ini maknanya 3 jam di dalam akhirat tapi hitungan di dalam surga tapi hitungan akhirat ya tadi dalam 125 tahun di surga itu. Mun iya aja ya kita baca bang. Namun kita hitung kayak tadi kan kayak itu bang hitungannya sehari 24 jam 3 jam 1/8 sehari sama dengan 1000 tahun 1/8 dari 1000 tahun 125 tahun. Nah itu kan. Baik, ketahuilah bahwasanya tinggalnya Nabi Adam alaihi salam di dalam surga selama 3 jam. Tapi dengan perhitungan hari akhirat yang mana 1 hari sama dengan 1000 tahun di dunia. Jadi 3 jam itu kalau dihitung dengan hari di dunia adalah sama dengan 250 tahun, iyalah. Tong bang, boleh 250 tahun kali 8 ialah 1000 kan dulu. Jangan nyalakan sidin lo kok kita nggak salah dulu. Pengarang bisa bitung, aduh mau itu, aduh banyak lalu. Karena juga bang diamati. Jadi jesidin 3 jam itu sama dengan 250 tahun. Amun hitungan kita 100 salawi kan tadi itu. Barangai punya lawas, itu lawasnya. Dan Nabi Adam alaihi salam diberi nama oleh Allah Abdullah dan kunyahnya Abu Muhammad atau bahasa kitanya ayah Muhammad, abahnya Muhammad. Nah, mungkin kita hanya tahu di sini.
Nabi Adam tuh ngaran Sidin Abdullah jadi pengarang nih. Kunyahnya gelar Sidin, gelar beranak jurang Abu Muhammad. Beliau adalah tinggi dengan rambut yang keriting, kata sebagian riwayat. Membayangkan lah ya keritingnya kayak orang naik guru tuh kah? Itu juga. Tingginya Nabi Adam alaihissalam 260 hasta di sini nih, BCN-nya 260 hasta. Dan beliau adalah mempunyai rupa yang paling cantik dari segala makhluk Allah Ta'ala. Dan manakala turun ke bumi, berkuranglah kecantikannya, warnanya, dan tingginya. Bakacut begitu. Dan beliau berbicara dengan bahasa Arab, kemudian dirubah oleh Allah Ta'ala dengan bahasa Suryaniyah. Kata sebahagian dinamakan bahasa Suryaniyah karena Allah Ta'ala mengajarkan kepada Nabi Adam alaihissalam dengan rahasia, dengan perantaraan malaikat. Diambil dari kata sir, kan sir rahasia, itu bahasanya ngarannya Suryaniyah. Ini keterangan yang ada dalam kitab ini. Wallahu a'lam. Nabi Adam alaihissalam juga adalah permulaan orang menulis huruf Arab, kemudian Parisi, bahasa Parsi, Suryani, Ibrani, Yunani, Rumi, Hindi, dan lain-lainnya. Yang beliau tulis di atas tanah yang direbus. Kemudian tatkala tenggelam ditimpa banjir, didapatlah oleh setiap kaum akan satu macam dari tulisan itu, dan mereka tulis dan mendapatkan oleh Nabi Ismail akan tulisan Arab. Akhirnya Nabi Ismail dan keturunan yang tinggal di Arab menggunakan bahasa Arab yang didapat dari peninggalan Nabi Adam, cerita di sini. Adapun riwayat mengatakan bahwa awal yang menulis dengan kalam adalah Nabi Idris alaihissalam, maka yang dimaksud adalah tulisan apa bacanya itu? Tulisan ramal kah bacanya? Berapa bacanya? Ramal. Ada ngerti kita. Nah itu sekitar sejarah yang dikutip Sidin, entah kita kada tahu kitabnya, tapi seperti itu keterangan yang didapat. Adapun lamanya Nabi Adam alaihissalam di bumi sesudah turun dari surga adalah selama 930 tahun. Jadi keterangan yang didapat tuh. Ada juga mengatakan 950 tahun. Dan mengajarkan Allah Ta'ala akan Nabi Adam membuat macam-macam alat daripada besi, seperti palu, alat pertanian, dan bercocok tanam, dan segala alat yang diperlukan menuai, memanen, mengatam, membuat tepung, roti, dan lain-lain. Kenapa tang? Karena ketika Nabi Adam di surga Sidin tinggal beres sunyaan. Ada perlu berhuma, ada perlu memasak di surga nyaman. Setelah turun, nah ada kayak di surga, semuaan harus diusahakan. Sementara hanya turun di apa-apa, ada pengetahuan lu dilajari oleh Allah lewat malaikat. Dikatakan kepada beliau, inilah merupakan kebiasaan keturunan engkau nantinya. Sedangkan Hawa diajarkan membuat kain, menenun. Dan Nabi Adam alaihissalam memakai apa yang ditenun oleh Ummuna Hawa. Telah diriwayatkan bahwa turunnya Nabi Adam alaihissalam dari surga ke bumi di gunung Sarandip di salah satu pulau di India. Nah, cari seorang suatu di Google ada. Dan menyebutkan orang-orang Brahma bahwa di gunung ini ada bekas kaki Nabi Adam alaihissalam yang tenggelam ke bawah kurang lebih 70 hasta. Jar, dalam benar tuh. Dan terlihat di atas gunung ini kilauan seperti kilat sepanjang hari dan malam. Jar, ini mau tahu tolak ke India. Ada kali lagi masih gitu. Sedangkan Ummuna Hawa turun adalah di Jeddah, di Jeddah juri kita tuh. Ada kubur Siti Hawa di Jeddah. Karena itu disambat Jeddah karena memang Jeddah itu kan makna dari kata
Nenek kita kan Hawa. Lu ngarannya kampung tuh Jeddah. Dari kata Jaddatun, nenek. Kemudian manakala Nabi Adam alaihissalam diperintah pergi ke Mekah dan mengerjakan haji ke Baitullah, berkumpullah Nabi Adam alaihissalam dengan Jaddatun Hawa di padang Arafah. Nah, lalu situ ada namanya Jabal Uhud, Jabal Rahmah. Nah, lalu akhirnya orang-orang hendak cari jodoh nih, bila tulak umrah naikan nulis ngaran. Pokoknya tamu jodoh, ada pula nak berkirim gambar lah, napa? Tuh kebiasaan orang, kadang disuruh bang kayak itu. Mana berdoa bagus saja kan, supaya tamu jodoh di tempat yang dikisahkan pertemuan antara Adam dengan Hawa tadi. Oleh karena itu dinamakanlah Arafah, tempat perkenalan atau pertemuan. Sedikit lagi. Kemudian Nabi Adam alaihissalam meninggal dunia pada hari Jumat, tanggal 6 atau 7 dari bulan Nisan tahun 930 atau 50 dari semenjak turunnya dari surga. Dan diriwayatkan meninggalkan anak cucu sebanyak 2000. Panjang bang umur, maksal sekali anak 2, panjang umur nang lawas tadi nih, wajar cucu banyak. Tukah minta deh, cucu sebanyak adanya 2000 itu. Berapa 2000? 2 juta. Ini orang bahari itu kalau ditahu di juta, pada tahu ribu aja. Alfi berapa tuh kita weh ini? 1 juta kan, orang bahari itu 1000. Siapa 1000? Dia bahasa orang tetamu 1 juta itu belum. Wah ini kan lapahnya mbak 1000. Bisa 1 miliar, 1000 ribu kan lapah. Jadi disingkat aja istilah juta, miliar. 2 juta isi anak cucu ya kumpulan. Dan beliau dibawa ke gua yang ada di gunung ini, di gunung Abi Qubais di Makkahul Mukarramah, dan ditanam di dalam gua itu atas kaul yang mu'tamad. Ada kubur Nabi Adam di situ. Dan hidup oleh Jaddatun Hawa sesudah kematian Nabi Adam alaihissalam selama 1 tahun. Kemudian wafat dan ditanam oleh Nabi Syis alaihissalam di samping Nabi Adam alaihissalam. Ini diambil oleh beliau dari kitab Su'udul Matali' karya Al-Alamah Al-Abiyari. Itu ambilan Sidin. Ada asal ngarang pang Sidin. Cerita bebas ada sumbernya. Soal bujur kadanya itu wallahu a'lam. Karena ini kan sejarah masa lalu yang sangat sulit dipastikan bujurnya. Karena ada riwayat bahari nang kaya amun zaman Nabi kita ada ajakan hadis perawi. Ini sejak Nabi Adam. Nah ini kadang dipastikan. Entah datang dari mana keterangannya, wallahu a'lam. Nah itu tentang makhluk mukallaf tadi dari berbagai macam kelompok yang salah satunya manusia. Nah sekarang judulnya nanti akan dibicarakan tipu daya syaitan. Dan kita harus wajib belajar gini, belajar tipu daya syaitan supaya kita tahu apa jebakan-jebakan syaitan. Mau kita kada tahu rancak terjebak, rancak tertipu kena oleh syaitan. Sementara syaitan itu oleh Quran secara tegas dinyatakan aduwwum mubin, musuh yang memang nyata-nyata musuh, kada kau dikawani. Lain nafsu itu masih ada sisi baiknya. Karena itu nafsu kan kada disuruh menghilangkan gede, disuruh dididik aja. Itu juga manusia itu bisa jadi musuh. Cuma ada sisi baiknya. Mun kita berkawan dengan orang-orang yang baik, banyak manfaat yang kita dapat. Begitu juga dunia ini ya kada musuh. Adu mubin gak ada. Namun kita bisa bersikap dengan dunia, menyikapi dunia yang Allah beri kita bisa bawa surga. Tapi syaitan ini kada ada sisi baiknya. Makanya Allah nyambat aduwwum mubin. Jadinya pintar. Masalahnya kita nih pertama kalau umur orang syaitan. Kita umur 1 tahun dalam syaitan. Mungkin dalam terusan dari 2 tahun. Kita ini masih anak kemarin sore. Syaitan itu awalnya dia ada alam syaitan. Nah dulu kita anak lahir. Tapi
betul lah kalau dilihat. Ya kok boleh kita, itu komponennya. Nah lagi itu lah banyak pengalaman. Kan juga walaupun adalah minkum jibilan kasiran, dia telah banyak menyesatkan generasi. Pengalaman itu kelas terbangnya mengulia itu tinggi banget. Nah jadi kita mau atau kita harus berupaya. Salah satunya dengan mengetahui tipu daya syaitan. Syaitan itu kita ibadah itu bisa punya kita, apalagi maksiat kita. Karena itu perlu ilmu kita. Bila kita berilmu kita bisa memilah-milih mana bagus, mana kada, mana dikuasakan, mana kada. Itu contoh nantinya kita berilmu. Jalan sehat itu bagus kan? Bagus, ada salah. Tapi bila pelaksanaannya akan diwujud, itu bisa. Itu loh. Namun kita ada ilmu di kita bagus nih. Ini kegiatan positif nih. Tapi masalah pelaksanaannya ada nabi salawat, lijing, nah, campur lagi bini. Situ jadi manusia kita. Itulah tipu daya syaitan. Dibungkus dengan slogan jalan sehat. Ada saat kita malah berjalan untuk kurir makar baru sulaman. Sehat insya Allah. Tapi ketika dilakukan dengan cara-cara yang ada di sana maksiatnya, nah situ tuh tipuan setan. Mau dia hawa 40. Hah, berarti bohong juga. Karena kita ada jeli karena tergiur dengan sepeda listrik. Selalu semua orang nonton tuh punya harapan, punya optimis. Aku udah berarti. Jangan nak ada obat ya, pacaran medan itu kesini dulu. Nah, jadi dia sehat ada salah. Bagus saja. Cuma ketika pelaksanaannya ada bujur, nah sebelum masuk tipuan syaitan. Jangan tahu lupa aku. Nanti foto karena saya ada. Subhanallah.